Assalamualaikum. Berjumpa lagi dengan saya. Kita akan membahas tentang laju reaksi materi kelas 11 semester 1. Pada kehidupan sehari-hari ada reaksi itu yang berlangsung cepat dan ada yang berlangsung lambat. Contoh yang berlangsung cepat yaitu reaksi natrium dengan air, akan terjadi ledakan. Kemudian pada letusan kembang api. Sedangkan reaksi yang berlangsung lambat contohnya pematangan buah dan perkaratan besi. Laju dalam fisika kita rumuskan yaitu jarak yang ditempuh per satuan waktu. Bagaimana dengan laju dalam kimia? Dalam kimia sebenarnya sama, analog dengan laju dalam fisika, hanya saja tidak digunakan jarak tempuh melainkan konsentrasi suatu zat. Percobaan laju reaksi di sini ada reaksi antara magnesium dengan larutan HCl. Di sini kita hitung laju reaksi volume gas H2-nya. Ada data di situ, kita dapatkan pertambahan volume pada menit ke-5 67, volume di situ tetap 40 mili. Ini berarti reaksi sudah habis bereaksi menjadi produk. Pada grafik volume versus waktu kita dapatkan lonjakan laju reaksi. Tapi pada menit ke 567 tidak ada lonjakan laju reaksi lagi karena reaksi sudah habis bereaksi menjadi produk. Selanjutnya pengertian laju reaksi. Laju reaksi dapat dinyatakan sebagai perubahan konsentrasi reaksi atau hasil reaksi dalam satuan waktu. Menurut teori tumbukan, reaksi berlangsung sebagai hasil tumbukan antar partikel reaktan. Tumbukan partikel ada dua jenis, yaitu tumbukan efektif, satunya tumbukan tidak efektif. Yang untuk menghasilkan reaksi harus terjadi tumbukan efektif. Apa itu tumbukan efektif? Tumbukan efektif itu di mana partikel atom atau ion atau molekul yang bereaksi itu saling bertumbukan. Partikel yang bertumbukan dengan energi yang cukup untuk membentuk keadaan transisi. Nanti energi ini yang dibutuhkan tersebut disebut energi aktivasi. Partikel yang bereaksi bertumbukan dengan arah yang tepat akan menghasilkan reaksi, sedangkan yang tidak tepat itu tidak akan menghasilkan reaksi. Faktor yang mempengaruhi laju reaksi yang pertama luas permukaan, kemudian konsentrasi, yang ketiga temperatur, yang terakhir adalah katalis. Faktor yang mempengaruhi laju reaksi yang pertama yaitu luas permukaan, di mana semakin tinggi luas permukaannya semakin banyak partikel yang akan bertumbukan, sehingga laju reaksinya pun akan semakin cepat. Contoh kapur, yang satu berbentuk serbuk, yang kedua berbentuk batangan. Tentunya luas permukaan serbuk lebih besar daripada batangan, sehingga laju reaksi serbuk kapur dengan HCl lebih cepat dari kapur batangan. Konsentrasi, yang faktor kedua konsentrasi, yaitu secara kualitatif ya dilihat dari teori tumbukan, yang kedua dari persamaan laju reaksinya. Konsentrasi menurut kualitatif, secara kualitatif yaitu semakin tinggi konsentrasinya semakin banyak yang akan bertumbukan, sehingga semakin banyak semakin cepat juga laju reaksinya.
Contoh pada gambar A dan B, tumbukan yang terjadi antara molekul merah dan biru pada gambar A lebih sedikit daripada gambar B, karena konsentrasi pada gambar B lebih banyak atau lebih tinggi konsentrasinya. Sedangkan secara kuantitatif dapat dijelaskan dengan persamaan hukum laju reaksinya. V sama dengan K kali A pangkat M kali B pangkat N. Kita M dan N itu adalah order reaksi. Ada yang order 1, ada yang order 2, ada yang order 0. Untuk mengetahui laju reaksi kita harus hitung ordernya dulu. Contoh-contohnya bisa dilihat di situ. Cara menghitung order reaksi. Jika diketahui persamaan reaksi nitrogen monoksida dan oksigen menghasilkan nitrogen dioksida, di situ didapatkan data konsentrasi NO, konsentrasi O2, kemudian data laju reaksi pembentukan NO2-nya. Persamaan laju reaksi secara umum. Kita hitung dulu order reaksi M sini order reaksi NO, nitrogen monoksida. Untuk mengetahuinya kita cari data di mana konsentrasi O2-nya sama, yaitu data percobaan 1 dan 2. Dari situ kita akan dapat nilai M nanti. Kita masukkan ke dalam perbandingan. Data 1, data 2 dimasukkan, akan didapat M sama dengan 2. Untuk menghitung order reaksi oksigen, gas oksigen atau N, kita cari yang data konsentrasi nitrogen monoksidanya sama, yaitu data 1 dan data 3. Kita masukkan dalam perbandingan sehingga kita dapatkan nilai N. Kemudian setelah kita tahu order reaksi dua-duanya, kita masukkan ke persamaan umum laju reaksi. Didapat seperti ini, V sama dengan K sama dengan kali NO pangkat 2 dan dikali O2 pangkat 1. Faktor-faktor yang mempengaruhi laju reaksi yang kedua ya, yang ketiga ya, temperatur. Semakin tinggi temperatur, semakin banyak partikel yang bertumbukan sehingga semakin cepat reaksi. Karena di sini energi kinetik molekul-molekul atau partikel akan semakin cepat. Contohnya serbuk magnesium dalam air dingin, kemudian satunya dalam air panas. Serbuk magnesium yang direaksikan dengan air panas lebih cepat daripada dengan air dingin. Hal ini ditunjukkan warna air lebih cepat berubah menjadi pink. Faktor yang terakhir yaitu faktor katalis. Katalis di sini seperti fungsinya untuk menurunkan energi aktivasi. Energi aktivasi itu energi minimal untuk terjadinya reaksi. Jika ada katalis, energi aktivasinya bisa diperkecil sehingga lebih mudah untuk terjadinya reaksi. Sehingga reaksinya nanti akan semakin cepat. Di situ ada katalis homogen, ada katalis heterogen. Contoh grafik dengan katalis dan grafik tanpa katalis, mana nanti energi aktivasinya semakin kecil. Terima kasih. Jangan lupa like, subscribe, comment, and share. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.